senang menebarkan fitnah, senang menebarkan dusta, senang menghalalkan dusta. Syiah. Jangan dikira yang menyebarkan itu nggak tahu bahwa Nabi itu bukan penyair, bukan penyihir, bukan orang gila. Tahu mereka, tapi senang mereka mengunyah gosip itu untuk disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak peduli apakah gosip itu benar atau tidak. Bahkan ketika mereka tahu itu tidak benar, mereka tetap nggak peduli. Karena kebencian mereka menutupi ilmunya yang ada pada sisi mereka. Salafi mengharamkan tawassul. Salafi mengharamkan lafaz sayyiduna. Salafi mengharamkan ziarah kubur. Jadi isu-isu gosip seperti ini terus dihembuskan, terus dibicarakan, ya, baik dari kalangan orang-orang awamnya, bahkan yang memprihatinkan, hal tersebut juga dihembuskan oleh orang-orang yang kita lihat dia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, ya. Jadi kalau saat ini seorang yang bernama Muhammad Nuruddin dia menghembuskan gosip tersebut, itu bukan hal baru sebenarnya gosipnya. Ya, udah terus dihembuskan dan dia hanya meneruskan tongkat estafet para pendahulunya. Itu cuman itu tadi kita sayangkan, kalau seandainya yang ikut meramaikan itu adalah kalangan orang-orang awam, kita maklum mereka orang-orang yang kurang berpendidikan. Tapi kalau terus dilanjutkan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bagus, apalagi sampai S2, ya sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena semestinya orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, semestinya akalnya dia lebih dia hargai. Semestinya mereka lebih bisa menghargai akalnya mereka. Mereka enggak mau akal mereka itu didikte oleh opini yang berkembang di masyarakat, karena mereka tahu opini tersebut tidak benar. Kalaupun boleh dibilang tidak sepenuhnya benar. Okay. Jadi lebih kepada itu hanya sebatas gosip yang dihembuskan, yang didasarkan pada perasaan kebencian yang berlebihan terhadap saudara-saudara dari kalangan salafiyin. Ya, seperti mereka tadi kita sampaikan menuduh bahwa orang-orang salafi mengharamkan tawassul. Itu kalau mereka mau bahas rinci, itu nggak akan mereka dapat itu kalimat seperti itu benar. Karena faktanya salafiyin tidak pernah mengharamkan tawassul secara mutlak. Jadi kalau mereka bahas itu akhirnya mereka pasti merinci. Wah, ternyata yang dimaksud mengharamkan tawassul bukan mengharamkan tawassul secara mutlak. Tapi salafiyin hanya mengharamkan tawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kalau tawassul dengan asma al-husnanya Allah boleh. Jadi sebelum kita berdoa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu diperintahkan. Bertawassul dengan amal soleh kita boleh. أن تجتهد في إحسان العمل فتحرص على تمام الإخلاص وعلى أن تأتي بالعمل على السنة فإذا فرغت منه توسلت إلى الله به. Jadi kalau seandainya kita ingin meminta kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh kita, ya memang ada dasarnya dan diperbolehkan. Dan kalau kita bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal, baru kalangan salafiyin itu mengharamkan. Tapi pendapat tersebut bukan pendapat bersendirinya kalangan salafiyin, tapi ada dasarnya dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah yang mereka akui juga keilmuannya.
Jadi para ulama Ahlussunnah pun berpendapat demikian sebagiannya. Dan ulama tersebut mereka akui sebagai ulama Ahlussunnah. Karena memang mereka sadar bahwa hal tersebut bagian daripada permasalahan di mana ulama kita berselisih pendapat tentang apakah boleh bertawasul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Para ulama Ahlussunnah terbagi dua, sebagian mengharamkan, sebagian menghalalkan. Dan kalangan salafiyin memilih pendapat yang kuat bagi mereka adalah yang mengharamkan tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kalau misalnya ada kalimat salafi mengharamkan tawasul, itu jelas gosip, keliru. Tapi kalau misalnya salafi mengharamkan tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal, itu bukan pendapat salafi dari kantong mereka. Tapi itu ada dasarnya dari para ulama ahli sunnah juga. Sekali lagi bahwa ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Jadi bukan salafi sebenarnya, tapi para ulama ahli sunnah. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan salafi mengharamkan tawasul, itu gosip, itu fitnah. Ada rinciannya. Salafi mengharamkan lafaz sayyidina juga itu basi sekali tuduhan seperti itu. Karena yang benar, memang salafi mengharamkan penggunaan lafaz sayyiduna terbatas hanya pada saat sholat, azan, dan iqamah. Karena ibadah tersebut termasuk ibadah yang sudah ditetapkan rinciannya oleh Nabi kita, atau yang biasa kita sebut dengan ibadah mahdhah. Jadi kita sifatnya ibadah yang sifatnya tauqifiyah, kita terima aja. Nabi mengajarkan baca demikian, ya kita ikuti. Tidak ada penambahan atau pengurangan berdasarkan sangkaan kita. Ya. Jadi kalau seandainya lafaz Allahu Akbar, itu kan sudah ada ajarannya, sudah Nabi tetapkan dalam azan. Sekalipun kita tahu Ar-Rahman itu termasuk bagian dari Asmaul Husna, kita ganti Allahu Akbar dengan Ar-Rahmanu Akbar. Secara lafaz itu lafaz yang bagus, sama baiknya dengan Allahu Akbar, sama syahnya. Tapi kalau dipakai untuk adzan ya nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada keterangan dari Nabi lafaz azan seperti apa. Begitu. Jadi ibadah-ibadah yang memang sudah ada ketentuannya dari Nabi, semestinya kita tidak perlu memberikan tambahan atau pengurangan berdasarkan sangkaan kita. Jadi itu yang dilakukan oleh salafin dan mayoritas ulama ahli sunnah, bahwa mereka tidak memperkenankan penggunaan lafaz sayyidina pada saat taqiyat, pada saat adzan dan pada iqamah. Adapun di luar hal tersebut diperbolehkan. Meski sebagian kalangan salafiyin pada saat membaca lafaz salawat, mereka tetap memilih lafaz yang diajarkan oleh Nabi, meskipun itu di luar ibadah-ibadah tadi. Mereka tetap, sebagian dari mereka tetap menggunakan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya pada setiap salawat yang mereka baca, baik di ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi ataupun di luar ibadah-ibadah tadi. Kenapa? Karena itu hanya sebagai bentuk ketaatan mereka. Ya, bahwa Nabi mengajarkan itu Nabi yang lebih tahu sebenarnya bagi mereka. Dan itu yang saya pahami juga, itu yang saya pakai juga. Ya, di antaranya mungkin karena Nabi mengajarkan kan kita pada saat salawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah. Kita sedang mengucapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita sedang berbincang kepada Allah, meminta kepada Allah, yang tadinya kita niatnya itu sebagai adab kepada Nabi Muhammad, justru karena kita saat ini sedang meminta kepada Allah, ya adabnya kepada Allah, kita tidak menyebutkan lafaz sayyid kepada siapapun. Karena konteksnya kita sedang meminta kepada Allah. Ya Allah, semoga salawat dan salam kepada Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi lebih kepada situ saja. Bukan benar-benar mengharamkan lafaz sayyidina, itu nggak akan mereka temukan. Itu gosip. Jadi kalau seandainya mereka sebarkan kalimat mentah salafi mengharamkan sayyidina, itu gosip. Ya. Faktanya mereka hanya mengharamkan lafaz tersebut pada sholat, pada adzan dan pada iqamah. Di luar ibadah tersebut, mereka sebagian menganggapnya makruh, tidak sampai mengharamkan. Dan sebagian mereka tetap memperbolehkan.
Gitu. Dan itu ada dasarnya pun karena Nabi memang mengajarkan nggak pakai sayyidina lafaznya. Jadi tidak ada yang mereka rubah, sekalipun mereka tetap berpendapat tidak menggunakan lafaz sayyiduna. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, diantaranya gosip yang mereka sebarkan adalah Salafi mengharamkan ziarah kubur. Ini juga kacau. Tidak benar. Salafi tidak pernah mengharamkan ziarah kubur. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka dan ustadz-ustadz mereka mengajarkan bahwa di antara sunnah yaitu ziarah kubur sunnah. Mereka mengajarkan bahwa ziarah kubur itu sunnah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Tapi kalau misalnya dikatakan Salafi mengharamkan ziarah kubur, ziarah kubur yang mana dulu? Kalau ziarah kubur sebagaimana diajarkan oleh Nabi, mereka nggak mengharamkan. Yaitu ziarah kubur yang kita mendatangi kubur, kita mendoakan mereka, dan kita mengingat kematian. Bahwa sama seperti para penghuni kubur, kita pun akan seperti mereka. Jadi diharapkan dengan menziarah kubur tersebut, kita menjadi lebih lunak hati kita. Tapi kalau ziarah kubur yang lebih dari itu, bahkan sampai mengira bahwa dengan kuburan yang jauh di sana, karena kita mengira mereka adalah orang-orang yang soleh, lalu kita sengaja bersusah payah ke sana dan meminta doa, apalagi meminta keberkahan kepada mereka, sekalipun memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu bagian daripada ziarah kubur yang dibenci oleh kalangan Salafiyin. Makanya kalau wisata-wisata ziarah kubur tuh nggak ada di tradisi orang-orang Salafi. Wisata ziarah kubur nggak ada. Jadi ziarah kubur yang konsepnya wisata itu yang nggak ada. Oleh mereka kalau ziarah kubur ya bersendiri aja, nggak diagendakan bareng-bareng gitu, nggak. Makanya kalau orang-orang Salafi kalau ziarah kubur nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, karena nggak dijadwalin, yuk kita bareng-bareng gitu, nggak. Kalau mereka pengen ziarah. Jadi kalau hanya karena mereka nggak ngeliat orang-orang Salafi ziarah, lalu mereka mengira Salafi mengharamkan ziarah kubur, salah. Perbedaannya karena orang-orang Salafi ketika ziarah kubur tidak diagendakan, tidak dikoordinasikan, tidak ada pengumpulan. Ini itu yang mereka benar-benar murni ziarah kubur sebagaimana yang Nabi ajarkan. Kalau umum masyarakat kan kalau ziarah kubur itu seperti wisata, makanya ziarah kubur di kalangan masyarakat kita itu begitu ramai gitu ya, seolah masyarakat kita saja yang ziarah kubur. Kalangan Salafi enggak. Salafi juga menganggap sunnah ziarah kubur. Jadi kalangan Salafi tidak pernah mengharamkan ziarah kubur. Jadi 3 poin itu aja sebenarnya termasuk di antara gosip yang sering dihembuskan. Ada banyak gosip yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang senang mengunyah gosip. Ya. Dan memang sejak zaman Nabi para penggosip itu sudah ada. Abu Lahab itu kan gosip, yang menyebarkan gosip Nabi seorang penyihir, seorang pendusta. Dan orang-orang jahiliyah lainnya juga banyak yang menyebarkan gosip Nabi seorang yang gila. Jangan dikira yang menyebarkan itu nggak tahu bahwa Nabi itu bukan penyair, bukan penyihir, bukan orang gila. Tahu mereka, tapi senang mereka mengunyah gosip itu untuk disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang parah itu adalah gosipnya juga yang kita kenal dengan nama Abdullah bin Ubay, orang yang menebarkan fitnah kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, para penggosip, orang-orang yang senang menyebarkan gosip dan tidak peduli apakah gosip itu benar atau tidak. Bahkan ketika mereka tahu itu tidak benar, mereka tetap nggak peduli, karena kebencian mereka menutupi ilmunya yang ada pada sisi mereka. Ya, mereka lebih senang dengan kebencian yang ada di diri mereka untuk mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau seandainya belakangan terbongkar bahwa seorang yang bernama Muhammad Nuruddin ini lebih bersimpati kepada kalangan Syiah, ya nggak heran. Kalangan Syiah adalah kalangan yang menghalalkan dusta. Ya, di sisi orang-orang Syiah itu berdusta itu boleh untuk mencapai tujuan dakwahnya mereka. Dusta itu boleh.
Jadi kalau orang semisal Muhammad Nuruddin ini bersimpati kepada kalangan Syiah, ya nggak heran. Karena seperti itulah yang Nabi ajarkan kepada kita untuk mengenal orang. Kita tahu Nabi bersabda al-arwah junudun mujannadah. Jadi kalau tentara itu kan di medan perang itu nyampur tuh antara musuh sama kawan. Antara kawan dengan lawan nyampur di medan perang, mereka tetap bisa melihat mana yang kawan, mana yang lawan. Ya enggak? Nah, seperti itulah ruh. Ketika dicampur pun tetap tabiat ruhnya dia akan nyatu dengan yang semisal dengan dia. Ya. Jadi yang namanya ruh itu memang senang berkumpul dengan yang sejenis. Jadi kalau dia tipikalnya ruh yang suka gosip, mereka akan simpati kepada kalangan yang senang bergosip, senang menebarkan fitnah, senang menebarkan dusta, senang menghalalkan dusta Syiah. Ya. Bagi kalangan ahli sunnah, dusta itu berat karena mereka berpegang kepada hadis Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian wajib, atas kalian untuk jujur, senantiasa jujur. Kenapa? Karena sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kita, akan memberikan kita petunjuk untuk kebaikan-kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut nantinya akan mengantarkan kita kepada al-jannah. Nah, itu yang dipegang oleh kalangan ahli sunnah. Dan lawannya kata Nabi SAW, wa iyyakum al-kadzib. Hati-hati kalian dari berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fudur. Karena sesungguhnya berdusta itu akan mengantarkan kita kepada kejelekan-kejelekan, kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan-keburukan tersebut akan mengantarkan kita kepada an-nar, kepada neraka. Jadi teruslah menebarkan gosip, dusta, fitnah, dan sebenarnya itu tidak lain hanya akan mengantarkan diri sendiri kepada kebinasaan. Kalau tidak sekolah, didikte oleh opini yang tersebar, mudah termakan gosip, atau senang mengunyam gosip, ya wajar, akalnya kurang. Tapi kalau akalnya sudah dilatih berpikir, semestinya dia mampu membebaskan dirinya dari opini-opini, gosip-gosip yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang mendasarkan gosip tersebut pada kebencian, sehingga tidak bisa berlaku objektif atau insaf. Ya, begitu kira-kira, duhai para penggosip. Kalian itu hanya meneruskan sunnahnya Abu Lahab, sunnahnya Abdullah bin Ubay, bukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalian berada bersama para penghalau dusta, kalangan Syiah. Jadi kalau dia bukan Syiah ya nggak masalah, ya sekedar dia simpati kepada Syiah, dia sudah cukup bahwa dia adalah seorang yang sama sebagai orang yang menghalalkan dusta di dalam agama.